Pak Wid akan tanya kehadirannya ya. Masuk semua untuk hari ini? Masuk. Ya, alhamdulillah berarti dalam keadaan sehat semua. Ya, walafiat. Amin. Memimpin doa. Silakan Silvita, nggak apa-apa. Silakan untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita dengan berdoa berarti kita memanjatkan bahwa kita itu sebagai manusia ya, itu tetap harus bersyukur apa yang telah diberikan Allah. Jadi setiap kita melaksanakan apapun pekerjaan kita, kita awali dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ya, terima kasih kepada Siva ya untuk memimpin sebuah lagu kebangsaan kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari bangun datar ya. Cuman bangun datar mungkin kalian ya, sebelum ya kita masuk ke pembelajaran di bangun datar mungkin kalian ingat, bahkan ada yang pernah naik sepeda atau tidak di kelas 4 ini. Siapa yang pernah naik sepeda? Saya. Iya. Yang kelas, kalau yang kelas yang gede mungkin udah malu, nggak kuat nengkolnya ya. Nah, mungkin dari kalian naik sepeda, salah satunya akan mengenal apa bentuk rodanya atau bentuk roda itu kayak apa. Mungkin ada yang bisa ngasih gambaran bentuk rodanya. Atau nah, jadi kemudian mungkin kalian akan tahu yang ada di tempat kalian di rumah ya, di rumah. Nah, ini sebagai contoh di sini adalah untuk mengingat bahwa kita akan masuk ke pembelajaran yang akan kita pelajari ya, untuk mengingat bahwa kita pernah naik sepeda punya ya bentuknya apa, ban sepeda kayak apa. Nah, mungkin ada yang memberikan contoh yang dipunyai di rumah, benda-benda yang di rumah. Saya minta Siva umpamanya apa, punya apa yang jenisnya kalian punya di rumah, bendanya. Motor. Selain motor, karena yang Pak Wid ambil di sini untuk mengingat adalah sepeda. Mungkin bisa menyebutkan di rumah punya lemari? Punya untuk tempat belajar? Bentuknya kayak apa kalau tempat belajar? Iya, segi 4. Kalau segi 4 atau segi panjang? Panjang ya. Kalau segi 4 nanti ada penjelasan di materi yang akan kita pelajari. Tapi setidaknya kalian tahu di rumah, oh saya punya benda bentuknya kayak ini ya, namanya ini. Nah, itu ya. Kita lanjut tujuan pembelajaran sebelum kita masuk ke materi. Tujuan pembelajaran ya di sini, setelah kita nanti belajar, tentunya kita akan menerapkan apa yang kita dapat. Salah satunya di sini ada peserta didik mampu menganalisis ya berbagai bentuk bangun datar, persegi panjang, segitiga, lingkaran, serta menyebutkan ciri-cirinya. Nah, itu adalah tujuan kita belajar pada hari ini. Yang kita bahas adalah bangun datar kelas ya. Kemudian yang kedua
kedua, peserta didik dapat merangkai bentuk bangun. Nah, nanti di situ ada merangkai, membentuk bangun, ya. Itu. Jadi tujuan pembelajaran, ya. Bentuk-bentuk. Yang pertama adalah ini adalah gambaran bentuk persegi panjang yang kalian punyai baik di rumah maupun di sekolah, ya. Ya. Jadi di sini ini semua mungkin kalian di rumah pada punya. Salah satu dari contoh gambar ini yang kalian amati mungkin ada yang dipunyai. Kemudian yang bawah apa? Kemudian ya. Ini yang dinamakan bangun apa? Segitiga. Apa semua. Tapi nanti pasti di situ akan tahu kok ini dikatakan bangun segitiga, bangun persegi panjang, bangun persegi, ya. Nah ini lanjut. Kita masuk ke pembelajaran. Jadi mulai kita ke pembelajarannya. Ya. Ada yang tahu apa itu bangun datar? Dibacakan. Nah itu ya, ada yang tahu apa itu bangun datar? Penjelasannya di sini. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Ya, bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis. Ya, nanti Pak Wid akan kasih gambarannya apa itu garisnya, lengkungnya, ya. Kemudian bangun datar adalah salah satunya di situ tersebut persegi, persegi panjang, segitiga, jajar pinjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium dan lingkaran. Ya, nah ini semua termasuk bangun datar. Ya, mungkin ada yang sudah mempelajari lewat di sini, cuma kami tidak akan sebutkan, ya. Lanjut. Tolong ini diingat ya, karena nanti ada LKPD yang harus dijawab, ya. Setelah melihat gambar di atas, tolong dibacakan ini gambar apa? Turunkan dikit. Bisa nggak ini? Iya. Nah sekarang saya tanya, itu bangunnya bentuknya kayak apa? Persegi. Tolong dibacakan. Ya, paham ya? Jadi ini adalah bangun apa? Persegi. Kemudian setelah itu kan kalian di sini kan diminta di dalam benakmu setelah mempelajari paling tidak bisa Pak Wid bertanya, bangun persegi mempunyai berapa sisi? Mempunyai berapa sudut? 4. Sudut yang dibentuk? Sudut yang dibentuk berapa? Ayo, sudut besar sudutnya 90 derajat. Nah, di sini yang dikatakan 90 derajat, ya, karena bentuknya adalah ya. Nah, di sini ya. Kalau Pak Wid ambil. Jadi untuk pemahaman ya. Jadi yang dinamakan sudut membentuk garis tegak lurus antara garis apa panjang dengan garis lebar membentuk tegak lurus. Kalau kita
Jadi ingat, sudut yang dibentuk oleh apa? Persegi, ya persegi itu adalah mempunyai sudut ukurannya 90 derajat. Kemudian ciri yang lain ada yang dinamakan sisi. Nah, kalau kita ambil gambarnya, ini sisinya, ini sisi, ini sisi. Jadi harus tahu, ya. Si Rido ya. Ini namanya apa ini Rido? Sisi. Sisi. Yang ini? Sisi. 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 Ya. Karena 4 sisinya sama, maka dinamakan apa? Persegi. Jadi keempat sisi, ya. Ini sama kalau diukur pakai nanti penggaris. Jadi kalau menyebutkan bila mana 4 sisinya sama panjang, itu namanya persegi, ya. Nah ini memiliki 4 buah titik sudut. Yang dimaksud 4 buah titik sudut itu yang ini, kemudian yang atas agak turunkan. Ya, ini yang dinamakan sudut. Ini tadi namanya sisi. Ya, ini sudut. Jadi nanti kalau ada kalian melanjutkan untuk pembelajaran menyebutkan sudut, itu adalah kalau kita gambarkan di sekolah kita adalah pojok-pojoknya, ya. Kemudian terdiri dari 4 buah sisi jelas tadi yang disebutkan itu. Ada berapa sisinya, Do? 4. Kemudian terdiri atas 2 pasang sisi sejajar. Yang dimaksud 2 pasang sisi sejajar itu, ya, ini dengan ini sama. Satu, yang atas satu, ya. Yang berhadapan ini dengan ini sama atau tidak? Sama. Jadi 2 pasang sisi yang sejajar sama panjangnya. Lanjut. Untuk pemahaman, ya. Kemudian persegi panjang. Ya, persegi panjang. Agak turun dikit. Ya, udah. Persegi panjang. Di sini ada berapa titik sudut? 4. Sama enggak dengan persegi tadi? Sama. Ya, mempunyai 4 sudut. Coba sekarang dibacakan. Kelihatan enggak? Bentuknya tetap segi 4 antara persegi dengan persegi panjang, tapi tetap ada bedanya nanti. Jadi jangan semua persegi, ya. Nah, kemudian di sini dapatkah kamu menyebutkan ciri-ciri bangun datar tersebut? Nah, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 sama seperti persegi. Cuman nanti kita harus tahu perbedaannya kayak apa persegi panjang dengan persegi. Siku dan sisi yang berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang memiliki 4 buah sisi. Sama atau tidak dengan persegi panjang?
punya berapa sisi? 4. Sama ya. Kemudian terdiri atas 4 buah sudut yang sama besar. Sudutnya kalau dengan persegi panjang dengan persegi sama atau tidak? Sama. Karena membentuk siku ya. Kemudian terdiri atas 2 pasang sisi sejajar. Turunkan biar tahu 2 pasang sisi sejajar. Oke, nanti silau teman kamu ya. Si 2 pasang 1, 2 yang sama. Kemudian sisi lebar dengan 2 pasang sisi lebar sama. Jadi mempunyai berapa ciri-cirinya? Sisinya 4. Ya, ada 4, cuma yang berhadapan yang 2 sisi itu sama panjang, antara panjang dan lebar. Jadi di sini yang membedakan lebarnya dengan panjangnya itu berbeda. Maka kita sebut dengan apa? Bangun apa? Persegi panjang. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudutnya tetap sama dengan persegi ya. Itu sama ukurannya karena membentuk siku. Kemudian contoh bangun datar persegi panjang di kehidupan sehari-hari. Jadi itu contoh yang ada di tempat kamu. Ya, kalau kamu kamu sekolah pasti ada yang bawa buku. Ya, tentu namanya sekolah buku tidak lepas. Bentuknya apa kalau buku? Persegi panjang. Kalau pensil, bentuknya apa pensil? Bulat atau bulat, ya, panjang, ya. Nah ini yang ada di tempat kamu mungkin sebagian ada. Di situ ada papan tulis. Ini yang ada di sekolahan. Mungkin di rumah ada yang punya papan tulis untuk belajar. Ada ya. Kemudian kertas A4. Bentuknya persegi panjang. Buku pintu. Kemudian HP. Sekarang di sini ada kasur penggaris. Jadi semua itu yang membentuk persegi panjang. Lanjut. Nah itu gambar apa? Segitiga. Ya. Segitiga. Sekarang dibaca bagaimana pendapat ciri-ciri bangun segitiga. Ya, salah satunya mempunyai 3 titik atau 3 sisi. Kemudian yang kedua mempunyai 3 titik sudut. Di sini 3 sisi itu maksudnya yang ini, yang ini, yang ini. Kemudian 3 titik sudut berarti pojokan-pojokan yang atas. Nah, dari sini, dari ketiga titik sudutnya mempunyai besar sudut 180 derajat kalau kita hitung. Nah, lanjut. Jadi ini nanti dipahami ya. Harus tahu ada berapa sih Bani? Kalau satu sudutnya ada berapa segitiga? Iya, satu sudutnya isinya
Nah, ciri itu satu sudut segitiga. Hanya di sini. 45. Nah, tolong perhatikan. Jadi nanti tahu ngitungnya sudut. Ya. Tuh. Jadi kalau kita jumlahkan dari 3 sudut itu ada 180 derajat. Nah, kita lanjut benda-benda berbentuk segitiga. Nah, ini apa? Segitiga. Ayo. Roti ya. Ini roti. Bentuknya kayak apa? Segitiga. Adalah bentuk-bentuk dari segitiga. Paham ya? Pasti tahu semua. Ada gambar bentuknya kayak ini nanti bisa menganalisa, kemudian mengamati. Setelah mengamati tahu, oh ini ya. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk apa? Ada, ini pasti sering yang kalian rebutkan dengan orang tua ini ya. Ya. Setiap mau berangkat laporannya mana? Apa untuk jajan di sekolah? Iya kan? Iya, ini yang paling utama kalian ingat. Ya kan? Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang dinamakan lingkaran. Nah, tentunya dari bentuk ini kalian harus tahu ciri-cirinya kayak apa. Hanya jangan nanti ibaratnya tahu oh ini lingkaran tapi nggak ngerti bentuk apa cirinya kayak apa. Nah, perlu kalian pelajari di sini. Tolong ini dibaca. Cirinya salah satunya memiliki sudut 180 derajat. Kita gambar lingkaran di sini. Tapi enggak ini ya. Ini lingkaran. Terus diameter membagi bangunan menjadi 2 sisi yang seimbang. Kemudian jari-jari menghubungkan titik pusat dan titik busur lingkaran. Yang dikatakan jari-jari itu yang mana? Berarti titik pusat di sini ya. Ya. Ayo. Ini titik pusat, kemudian kita tarik garis yang dinamakan apa? Jari. Ini adalah ciri-cirinya ya. Memiliki simetri putar dan lipat yang tidak terhingga. Jadi kalau kita lipat-lipat ya, lingkaran itu memiliki simetri putar, bisa menempati ruangnya ya. Kemudian kita lipat juga menempati ruangnya. Lanjut. Kemudian kita PPT materi pembangunan. Cukup ya. Jadi di sini perlu kalian apa? Dari tadi kalian kelihatan apa kalau matematika membuat lesu atau tidak? Iya ya. Jadi tetap kita semangat. Untuk memberi semangat, mari kita apa? Tepuk sama semangat. Silakan. Tepuk semangat.
Bagus ya. Jadi menghilangkan stres yang tadi Pak Wid sampaikan terlalu banyak mungkin kalian betul ya. Nah, sekarang tadi sudah diketahui. Sekarang kalian waktunya untuk melakukan kegiatan membuat bentuk-bentuk ya, buat kelompok. Kelompok satu. Coba yang itu pegangnya. Yang nyampaikan siapa? Rita. Ayo cepat. Hasil. Hasil kelompok 1 bentuk komponen yang memiliki segitiga persegi bersegi panjang. Memiliki ciri-ciri segitiga persegi dan persegi panjang. Memiliki 3 titik sudut, memiliki 3 sisi. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi. Memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sisi. Iya. Kasih aplaus. Satu ya. Hari ini mungkin pembelajaran ya sampai di sini terlebih lihat dulu ya. Tapi hasil apa yang kita pelajari tadi setidaknya kalian akan selalu ingat persegi persegi panjang itu kayak apa, persegi kayak apa, segitiga kayak apa, ya kan? Tadi sudah kita pelajari. Nah ya, hasil kesimpulannya di sini tadi kamu sudah mempelajari semua. Tolong ya lebih ditingkatkan lagi di rumah ya.